Piala AFF ASEAN Cup 2024 akan segera dimulai, di mana persaingan negara Asia Tenggara sangatlah ketat. Tapi yang menjadi sorotan adalah timnas Malaysia yang percaya diri sekali untuk merebut Piala AFF 2024 dan berharap di final bertemu dengan timnas Indonesia. Tanpa mereka sadari, level Indonesia sudah berbeda dengan timnas Malaysia. Itu diakui oleh fans Vietnam sendiri dan berharap Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai perwakilan dari Asia Tenggara. Berikut komentar fans Malaysia dan fans Vietnam kepada timnas Indonesia. Bawa balik Piala Harimau Malaya. Buktikan pada ASEAN kita boleh. Jadwal rasanya dah banyak kali up. Sekarang nih yang kita nak tahu line up. Moga berjaya kali ini. Demi Malaysia. Kalau tak boleh menang lawan Kamboja, Singapura, Timor Leste, elok bubar je tim defense Malaysia. Kalau nak buat clearance lofted pass jauh-jauh sampai cut defense lawan sebab striker nak shoot #Harimau Malaya. Hantar 100% anak tempatan je lah. Ni lah masa dorang nak tunjuk kehebatan pun. Ada poin FIFA tak turnamen ni? Kalau tak ada, baik bawa turun player lokal. Semangat budak-budak kita lagi power. Oke, 12 poin dalam genggaman. Yakin, optimis. Ini masihnya player machine line up. Pilihan head terus beraksi. Bila lagi kan hahaha. #luaskan kuasamu. Fergus Tierney top skor JDT 2 tambah Harith Haikal dan yang main lawan India hari itu kecuali player utama JDTN Selangor ngam bagi peluang muka baru terutama adik-adik U23 masuk final baru tengok stadium #bangsa final. Tengok prestasi semasa Malaysia tak boleh pergi jauh. Dengar-dengar coach baru ke time ni. Siapa yang dapat call up? Call up kali ini tanpa kehadiran 5 pemain JDT dan 2-3 pemain Selangor FC. Aku harap coach Pau Marty bawa masuk 40% 50% para pemain muda. Aku merasakan ini peluang terbaik untuk Safawi Rashid dan Akhir Rashid untuk meningkatkan semula reputasi mereka di AFF. Mesti boleh bertemu Indonesia di separuh akhir dan menewaskan Belanda. Coach Pau perlu menghantar skuad senior negara untuk kejohanan Piala ASEAN 2024 nanti. Ini karena kita telah buktikan bahwa pemain-pemain yang baru dipanggil dapat mempamerkan persembahan yang meyakinkan dan positif kepada pasukan. Teruskan mencari pemain-pemain berpotensi lagi dalam kancah Piala Malaysia dan perlawanan Liga Super yang akan datang. Ramai lagi pemain yang mampu membawa misi negara di Piala ASEAN 2024. Ayo Malaysia, sekedar pendapat sahaja. Hantar skuad muda, jangan buat malulah. Hantar skuad utama, Indonesia, Thailand pun hantar skuad muda. Kalah tak pasal-pasal, makan diri sendiri. Belanda B, sekarang susah nak jumpa Malaysia. Takut malu kot. Indonesia di grup apa ya? Good luck Harimau Malaya. #revolusi bola sepak. Sediakan persiapan untuk bangkit. Jangan dibuai dengan hayalan. Jadikan mimpi menjadi kenyataan untuk Harimau Malaya demi nama Malaysia juga ASEAN. Harap Malaysia turunkan player-player utama lah. Nasib baiklah tak jumpa Indonesia. Kalau jumpa jadi lauk je nanti Harimau Malaya. Arab pun dibelasa sama dia orang 2 hari lepas. Tahun depan sekali dengan Indonesia.
Menurut saya patut disyukuri. Inilah sejarah Indonesia dan sejarah ASEAN dengan nilai tertinggi. Mereka akan terus memperjuangkan impian Piala Dunia. Inilah mimpi paling nyata pada waktu yang tepat untuk kemenangan melawan Arab, dan sekarang Indonesia berada di jalur yang benar. Sekarang Vietnam ingin bermain dengan tim Indonesia yang bagus ini. Susah punya peluang. Piala AFF tahun ini, orang-orang bawa tim U22 nonton pertandingan, tapi tidak yakin mereka akan lapar. Disitulah mereka mengkritik imigran ini. Mereka pergi menyambutnya dengan baik, karena jika ingin cepat bergabung dengan World Cup, Anda harus hijrah dengan pemain Indonesia yang besar dan berkualitas. Di Vietnam, entah mau impor atau tidak, jadi Vietnam harus melatih muda adalah salah satunya. Cara dia di depan mata harus memperbaiki tubuh. Kebugaran orang Vietnam baru belajar berpikir. Taktiknya berharap bisa hadir di World Cup 50 tahun lagi. Belajar di Jepang dan Korea itu. Ketika Indonesia merekrut pasukan untuk mereka, tidak ada yang bisa kita hebohkan. Uang yang mereka keluarkan untuk sewa harus dijadikan gunung. Vietnam jangan begitu. Lebih baik uang itu digunakan untuk bekerja di pusat pelatihan. Lihat mereka bermain sangat baik. Pergi atau tidak, Indonesia layak bangga dengan seluruh Asia Tenggara. Jika orang Indonesia bisa melakukannya, saya sangat bangga. Tapi mereka meminjam Belanda sedikit saja. Berharap Indonesia bisa ke World Cup untuk memberikan keseruan lebih, dan bilang bangga, jujur hanya menempati 10-20%, ada sedikit kebanggaan. Karena prestasi kalau ada, tergantung 90% pada kekuatan luar. Apakah orang Thailand atau Vietnam pergi ke World Cup dengan mayoritas penduduk asli adalah kebanggaan besar sejati. Orang Indonesia main lebih baik dan lebih baik dari proyeksinya di Vietnam, sampai sekarang terbaring di pintu atas ke laut besar. Kok Vietnam bisa mengambang 1-2 tahun sekali, tenggelam 4 atau 5 tahun? Tim Indonesia sekarang nomor 1 di Asia Tenggara. Oke, di Asia Tenggara sekarang tim Indonesia tiada lawan. Oke, Indonesia raih ke Eropa. Berhijrah, tapi asal Indonesia tak ada salahnya mengkritik. Match Hong Kwan guys, bagaimana bisa ada yang bisa dibandingkan dengan orang Indonesia? Saya mendukung Indonesia lanjut merayakan sepak bola yang indah. Imigran atau tidak, itu tidak masalah. Di dunia sebelumnya sekarang banyak kasus imigrasi dicatat dan berhasil. Selamat untuk Indonesia. Saya pikir jika negara-negara Asia Tenggara semua menghabiskan uang untuk impor orang Eropa, tidak akan ada tim yang lemah. Vietnam sebelum Indonesia belum hijrah, mereka juga bermain seperti Indonesia. Sekarang Indonesia semakin banyak imigran. Penting untuk menghadiri Piala Dunia, baik imigrasi maupun mengundang pemain muda untuk memenangkan Australia bersama tim lain. Asia Tenggara kalau lemah fitness harus milih taktik ini untuk bisa ke Piala Dunia. Kalau milih pemain pribumi, gak bakal bisa ke Piala Dunia.